Hello guys and welcome back to my channel Kiranime. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinka no Mi untuk versi web novelnya. Tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa kalian aktifkan juga notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja ini dia. Nah, oke, jadi di sini kita bakal melanjutkan part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist. Dan oke, ini lanjutan part sebelumnya. Jadi kalau kalian gak lihat part sebelumnya, kalian mungkin bakal sedikit kesulitan memahami alur cerita di video ini. Oke, ini dia. Peristiwa yang mengejutkan. Kelas S dikalahkan kembali oleh kelas F. Hasil yang sama sekali tidak terduga. Nah, oke, jadi di video-video sebelumnya kita udah lihat berbagai macam pertandingan antara kelas F dan kelas S. Dan jadi di sini sebenarnya sedang ada event turnamen antar kelas, guys. Dan dimana ini adalah duel 1 versus 1 antar kelas. Dan di sini yang mengejutkan adalah kelas F langsung bertemu kelas S, yang dimana kelas S ini adalah rata-rata murid dengan kemampuan yang tinggi. Nah, tapi di sini kelas F kita tahu Seichi yang mengajarinya, dan yang mengejutkan adalah ketika Seichi mengajari menggunakan skill guide atau pembimbing, yang dimana muridnya langsung bisa menggunakan sihir semua. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak mungkin. Mereka pasti curang. Moderator, mereka curang, ucap Cliff Sensei. Oh, kami dituduh melakukan sesuatu yang tidak kami lakukan. Sekarang mari kita beralih ke pertandingan berikutnya. Dalam pertandingan berikut, kakak peserta Geonis dari kelas A, yaitu Robert, akan tampil. Nah, Geonis ini salah satu murid kelas A yang sebelumnya udah tanding. Dan seperti yang kita tahu, Geonis ini salah satu peserta dengan skill atau kemampuan yang tinggi ya, yang dapat dibilang kemampuan tempurnya itu setara dengan kelas S. Siswa yang menunjukkan kekuatan luar biasa dalam pertandingan antara kelas A dan kelas C. Jika dia kakak laki-laki siswa itu, kita bisa berharap pertandingan yang bagus, gumam Seichi. Yang mengejutkan Seichi, lawan Agnes adalah putra Ranzesan, Robert. Seichi Sensei mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Robert berada di puncak kelas S. Dengan kata lain adalah akademi terkuat atau peserta dengan kemampuan bertarung yang terkuat di akademi. Jadi putra Ranzesan sangat luar biasa. Saat Seichi memikirkan itu, seorang Ikemen itu pria tampan ya, dengan rambut pirang dan mata biru, dengan udara dingin di sekitarnya berdiri di stadion. Bagaimana saya mengatakannya? Sama seperti Blood, ia memiliki aura seorang raja. Bagaimanapun, Seichi bisa merasakan atmosfer mulia semacam itu darinya, sangat berbeda dari orang biasa sepertiku. Sementara Seichi secara tidak sengaja kewalahan oleh suasananya, Blood berkata bercampur dengan keluhan. Selain itu, Robert adalah salah satu dari sedikit orang yang memperlakukan kami dengan normal. Nah, jadi si Robert ini salah satu orang yang normal ya guys, berbeda dengan murid kelas S yang lain. Ini sangat disayangkan. Tidak, ini memang pertarungan. Dan karena Agnes yang sedang kita bicarakan, dia tidak akan tenang sampai lawannya mengaku kalah. Tapi tetap saja itu adalah lawan yang sulit untuk dilawan. Saya sangat menyesal bahwa kami, kelas S, telah membuatmu merasa sangat tidak senang selama ini. Maafkan aku, ucap Robert. Saat dia berbicara dengan Agnes, Robert menundukkan kepalanya. Nah, jadi rata-rata kelas S emang terlalu sombong guys, kecuali si Robert ini. Aku tidak keberatan. Itu akan bohong jika aku mengatakan itu, tapi aku tidak punya dendam padamu, balas Agnes. Mari kita lupakan itu, oke? Daripada itu, aku sangat bersemangat untuk bertarung denganmu. Aku tidak bisa menahannya, ucap Agnes. Oh, apakah begitu? Jika kau berkata begitu, maka aku akan menganggap kau serius, balas Robert. Persis yang aku harapkan. Peserta Robert versus Agnes mulai. Pada saat yang sama, dengan sinyal lilisan, Agnes bergegas keluar dari daerahnya. Kemenangan jatuh pada orang yang melakukan langkah pertama. Hurra! Gumam Agnes. Si bodoh itu, seolah-olah ada orang dengan ceroboh menyerang langsung ketika menghadapi orang terkuat di akademi. Tidak, dia akan menjadi pria itu, ucap Blood.
Robert menghindarinya dengan ringan, lalu dengan tenang melemparkan sihirnya. Hujan badai. Saat dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Agnos, sejumlah besar tombak guntur menghujani Agnos dari udara. Agnos terus menghindari tombak guntur yang masuk satu demi satu, memanfaatkan sepenuhnya kemampuan fisiknya. Setelah hujan tombak petir reda, dia mengayunkan pemukulnya dengan kekuatan sebanyak yang bisa dia kumpulkan. Tetapi Robert menghentikan dengan pedangnya. Kamu hebat, menggunakan pedang juga ya. Kupikir kau hanya bisa menembak dengan sihir, ucap Agnos. Sepertinya pertarungan jarak dekat adalah keahlianmu. Kalau begitu, Agnes dan Robert secara intens bertukar pukulan demi pukulan, menguji pedang terhadap pedang. Tetapi kemudian Robert mengerahkan kekuatan yang lebih besar dan menghempaskan Agnes ke belakang. Oh, sungguh kekuatan yang luar biasa. Agnes yang terpesona segera bangkit kembali. Tapi Robert yang mendapatkan jarak sementara itu meletakkan tangannya ke tanah. Pilar duri guntur. Setelah itu, pilar-pilar guntur yang tajam muncul berturut-turut dari tanah di bawah tangan Robert yang diarahkan ke Agnes. Setelah di atas, sekarang dari bawah ya, gumam Agnes. Sama seperti sebelumnya, Agnes mencoba untuk terus menghindarinya, tetapi tampaknya menghindari serangan yang datang dari tanah lebih sulit daripada yang dari atas. Beberapa duri petir menghantam tubuh Agnes. Meski begitu, Agnes tak bagaimana berhasil bertahan. Sialan, lenganku mati rasa, ucap Agnes. Kemudian asap mengepul keluar dari seluruh tubuhnya. Robert memanjamkan matanya sejenak. Oh, ini masih belum berakhir. Akan kutunjukkan kekuatanku. Pakaian Dewa Guntur. Hah? Agnes tertegun kagum. Saat Robert membuka matanya, tubuhnya mengenakan baju besi yang terbuat dari kilat. Penampilannya terlihat begitu indah. Ia memiliki desain tampak gagah yang akan memikat hati setiap orang. Sihir apa itu? Itu tidak tercantum dalam sihir atribut petir, gumam Seichi. Ketika Seichi berpikir seperti itu, pengumuman yang sudah lama terlupakan itu mengalir di otaknya. Lightning atribut, magic original, Thunder God Atir telah dikuasai. Yap, Seichi tahu tubuhnya melakukan sesuatu yang tidak perlu. Tidak, maksudku ini sihir asli loh. Itu sihir yang orang lain bekerja keras untuk mendapatkannya. Sedangkan Seichi mendapatkannya begitu dengan mudahnya. Waduh, Seichi langsung dapat sihir tersebut guys. Hanya melihatnya aja ya anjir. Seperti yang terlihat, sihir itu membuat pengguna menakan petir pada tubuh mereka. Tetapi petir itu memberikan kekuatan pertahanan atas baju besi biasa, dan di atas semua itu juga meningkatkan kecepatan penggunanya dengan cepat. Sihir itu adalah Thunder Embers, milik Elemina Kisah Wimberg, sihir petualang kelas S yang aktif. Wimberg katamu? Kalau begitu apakah itu Ibu Robert? Ibu Robert, dengan kata lain, istri Ramsesan adalah petualang kelas S. Ya, Seichi tidak bisa menggunakannya dalam waktu... Robert tidak bisa menggunakannya dalam waktu yang lama seperti ibu. Tapi, dalam sekejap, ketika Agnes berpikir sosok Robert agak kabur, dia mendekati Agnes dengan kecepatan luar biasa, lalu mengacungkan pedangnya ke samping. Agnes secara naluriah menyadari bahaya tanpa sadar, mengambil sikap bertahan. Tetapi seolah-olah itu tidak berarti apa-apa, dia masih terpesona. Ada lagi, dari mana asalnya? Gumam Agnes. Tidak hanya dia dibuat untuk merasakan tebasan berkecepatan tinggi, terkonsentrasi dari segala arah, tetapi pukulan dan tendangan juga dilepaskan padanya tanpa jeda. Mata Seichi bisa mengimbanginya, tetapi jujur orang lain tidak bisa melihat Robert, dan yang muncul hanyalah Agnes yang terserang terus-menerus dan tidak bisa melawannya. Nah, jadi di sini Seichi bisa melihat pergerakan Robert, guys. Di tengah-tengah itu, Agnes yang tidak memiliki ruang untuk melawan hanya bisa dipukuli secara sepihak. Agnes sangat terluka sampai menyakiti siapapun yang menontonnya. Tidak aneh jika dia pingsan kapan saja sekarang. Tapi, Agnes tidak runtuh. Alih-alih itu menyalakan semangat juangnya, sementara matanya menatap cerah. Dia terus dengan kuat menahan serangan dari Robert. Kamu tidak akan jatuh bahkan setelah sejauh ini. Aku terkejut, gumam
Robert, "Aku tidak berlatih untuk menjadi selemah itu. Kau tahu?" balas Agnos. Tiba-tiba, sejumlah besar tombak petir muncul di belakang Robert. "Aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluarkan energi sebesar ini setelah ini." Octalian Thunder Spear. Dan kemudian ketika banyak tombak guntur dilepaskan bersamaan, mereka berkumpul dalam satu lintasan, dan satu tombak guntur raksasa diciptakan, dan mereka tak lama kemudian mengarah ke Agnos. Tombak itu kemudian melonjak dengan sangat cepat. Sehubungan dengan itu, Agnos yang serius berayun lebar dengan sekuat tenaga. Pemukul tombak raksasa itu bertabrakan. Sesuatu seperti semburan kekuatan yang luar biasa dipancarkan dari tempat di mana tongkat dan tombak raksasa terjadi tabrakan. Dan itu terbukti dengan hanya melihat seberapa banyak kekuatan yang meledak dari sana. Agnos secara bertahap mendorong tombak itu kembali. Jadi Agnos di sini menghantam tombak tersebut menggunakan pemukulnya, dan akhirnya dia memotong tombak guntur. Agnos mendesak ke arah Robert setelah berhasil memotong tombak tersebut. Robert juga, mungkin karena dia telah menggunakan kekuatannya yang tersisa, seperti yang dia katakan, tidak ada lagi armor petirnya. Jadi efek armor Thunder Armbrustnya sudah habis. Meski begitu, Robert menegangkan tekadnya lalu berteriak. Kemudian mereka berdua melaju bersama-sama dengan mengarahkan senjatanya masing-masing. Baik di leher Agnos dan Robert, senjata mereka masing-masing berada di leher mereka. Keheningan meliputi seluruh tempat. Lilisan yang tersentak pertama kali mengumumkan hasilnya. "Hah? Ini seri. Yang mengejutkan, kedua waktu senjata tersebut ditempatkan masing-masing di leher mereka di waktu yang hampir bersamaan. Dengan kata lain, kali ini adalah seri. Imbang ya? Tidak, jika kau menggunakan sihir hasilnya akan berbeda," ucap Robert kepada Agnos. "Tidak, ini adalah segalanya bagiku. Sihir adalah kekuatan lain untuk dipegang. Tetapi bagiku, tubuhku yang terlatih inilah yang paling menentukanku." Semuanya dilakukan dan dikatakan itu menyenangkan. "Terima kasih," ucap Agnos. "Oh, saya juga bersenang-senang." Kemudian mereka berkata dan berjabat tangan di tempat, namun itu hanya membuktikan fakta bahwa kelas S dan kelas F sedang seri. Atau jika pertandingan ini seri, maka jika kelas F tidak memiliki peserta yang tersisa untuk bertarung, dengan kondisi jumlah peserta itu akan menjadi seri dalam pertandingan keseluruhan. Waduh, jadi poinnya seri ya guys. Masih ada seseorang yang bisa bertarung di sana, dan kamu menyebutnya undian. Apakah kamu idiot? Itu sama dengan melepaskan seluruh pertandingan itu sendiri. Tunggu sebentar, apa yang kau katakan? Bahkan jika kebetulan Leon memang keluar ke pertandingan, jika Leon menang, maka itu akan menjadi kekalahan kelas S. Leon? Tanpa diduga, Leon mengambil tindakan dan ingin ikut bertanding demi kelas. Waduh, jadi sebelumnya Leon yang nggak mau ikut bertanding sekarang muncul guys. Nah oke, jadi seperti itu dulu ya untuk video kali ini. Kita udah melihat pertandingan antara Agnos dan Robert, cukup seru. Dan di sini Agnos nggak menggunakan sihir guys. Kalau menggunakan sihir mungkin hasilnya berbeda ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.